Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa addim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا وصل الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Dewan Tahkim yang dimuliakan oleh Allah, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Seorang jurnalis yang berasal dari Amerika pernah mengatakan di saat sidang PBB, salah satu isi daripada perkataannya adalah, kita sekarang ini hidup di mana dokter merusak kesehatan, para pengacara merusak keadilan, kuliah merusak ilmu pengetahuan, bos merusak informasi, dan bank merusak ekonomi. Dan memang seperti itulah keadaan kita sekarang ini, yang mana pengayom rakyat malah menjadi pengkhianat rakyat, yang harusnya membela kebenaran malah menjadi layaknya seperti bajingan, yang seharusnya membela hak asasi manusia malah bersikap layaknya seperti serigala. Dan perlu kalian catat, jika kejadian ini terus-menerus dibiarkan tanpa adanya suatu gerakan, maka niscaya kita akan terjerumus kepada kehancuran. Maka oleh sebab itu, melihat situasi dan kondisi yang tak patut untuk kita tiru, langkah perubahan atas ketidakadilan umat adalah tema yang insya Allah akan saya bawakan pada malam yang penuh berkah ini. Hadirin sebangsa dan seagama rahimakumullah, jikalau kita berbicara tentang keadilan, bahwasanya keadilan merupakan sumber daripada kebaikan dan ketentraman, sehingga jangan pernah bermimpi akan mendapatkan sebuah kebaikan dan ketentraman ketika ketidakadilan marak di setiap kejadian. Timbullah suatu pertanyaan, lantas apa sih yang dimaksud daripada keadilan? Terminologi bahasa mengartikan bahwasanya keadilan adalah wad'u syai'in fi ma'alih, menempatkan suatu perkara ke dalam tempatnya. Diakui ataupun tidak, di umur ke-75 tahun bangsa kita merdeka, yang mana merdekanya bangsa Indonesia diraih daripada keringat, darah, dan nyawanya para syuhada, sehingga dari zaman penjajahan sampai dengan kemerdekaan begitu banyak masalah yang terjadi di negeri kita, tidak terkecuali tentang keadilan yang tertera di dalam sila kelima, begitu jauh dari fakta dan realita, dan bisa kita buktikan bersama. Begitu menjadi dilemanya tentang keadilan di negeri kita ini.
dari mulai jual beli hukum, suap menyuap, begitu vulgarnya dipertontonkan oleh orang-orang politik di republik ini, sehingga keadilan hukum dijadikan layaknya seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas, yang mana keadilan hukum dijadikan bahan yang sukar, keadilan akan tegak kepada orang-orang yang bayar. Jadi sudah tak perlu heran ketika rakyat sudah tidak percaya lagi kepada para pejabat. Jangan heran ketika umat sudah tidak percaya lagi kepada orang-orang yang berpangkat. Jangan heran ketika masyarakat sudah tak percaya lagi kepada pengayom rakyat. Karena kenapa? Karena mereka telah kenyang dengan janji manisnya kerja nyata, tetapi buktinya dusta. Perlu kalian ketahui, jika ketidakadilan ini terus-menerus kalian pertontonkan, maka pasti kedepannya akan menimbulkan yang pertama konflik vertikal antara pemerintahan pusat dan daerah, yang sehingga kedepannya nanti negara kita yang besar ini, negara kita yang luas ini akan menjadi negara-negara yang kecil, akan menjadi negara-negara yang sempit, dan Papua menjadi bukti nyata. Yang kedua, akan menimbulkan daripada gejolak sosial yang akan terciptanya bentrok antara aparat dan masyarakat. Yang ketiga, akan terciptanya konflik budaya yang sehingga negara ini akan ada pada perpecahan yang bersumber dari kebencian dan permusuhan. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam kitab Mukhtarul Hadis, hadis ke-133 yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wusidal amru li ghairi ahlihi fa'tadil sa'ah." Jikalau suatu urusan diberikan kepada orang-orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran akan tiba. Maka sudah menjadi tanggung jawab individu kita lah untuk selalu bergandengan tangan bersama, meninggikan keadilan dan menunjukkan rasa kesamaan kita di mata hukum. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisth. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Al-ayah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Begitu tegasnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita bahwasanya ketika kita diberikan wewenang untuk memberikan suatu hukuman, maka berikanlah hukuman yang seadil-adilnya. Jangan pernah memandang bahwa yang salah itu kawan ataupun lawan. Ketika mereka melakukan kesalahan, berikanlah hukuman yang sesuai dengan ketentuan. Maka dari itu, mari untuk kita lebih selektif di dalam memilih pemimpin, dan mari kita untuk sama-sama ciptakan regenerasi pemimpin di masa depan, dan mari kita untuk sama-sama bergerak untuk keadilan yang tegak. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari awal sampai akhir bisa ditarik kesimpulan bahwasanya keadilan adalah kunci dari segala kebaikan dan ketentraman, sehingga jangan pernah bermimpi kita akan mendapatkan sebuah kebaikan dan ketentraman ketika keadilan masih berdiri di atas kezaliman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Idil fata hasbati qadihi rufi wa kullu man lam yantaqil lam yantafi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.